Oke, kembali lagi sama gue. Kali ini gue bakal bahas soal UTBK SBMPTN TK Sosum, tepatnya pelajaran sosiologi. Soal dan pembahasan ini diperuntukkan sebagai bahan latihan menghadapi TBK SBMPTN ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Pada masa Hindia Belanda, terjadi penggolongan masyarakat berdasarkan warna kulit. Kelompok kulit putih memiliki hak istimewa, sedangkan kelompok pribumi menjadi pekerja kasar. Bentuk stratifikasi sosial pada masa itu dibuat berdasarkan apa? Nah, ini kan stratifikasi sosial atau pembedaan sosial. Berdasarkan apa, coy? Ada warna kulit, kata kuncinya ini. Ada kulit putih, ada kelompok pribumi atau kulit coklat ya. Coklat. Oke. Nah, ini berdasarkan apa, coy, kira-kira, coy? Nah, ini berdasarkan ras ya. Oke, kalau kita bicara klan, ya kita bicara keluarga. Kalau kita bicara agama, ya udah ya ini agama bener. Vertikal, nah sifatnya atas bawah ya. Jadi misalnya majikan, buruh. Majikan, buruh. Ini sifat dari konflik, ini sebenarnya horizontal, ini sifatnya sejajar. Misalnya konflik agama, konflik bangsa. Oke? Nah, berarti ini jawabannya ras. Nah, jadi kalau inget tentang pembedaan kulit ini, gue inget kata-kata yang legend ya kalau nggak salah itu di Surabaya, anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu bener atau enggak ya? Tapi seinget gue ada emang kata-kata itu. Itu salah satu bentuk stratifikasi sosial. Oke? Dan itu emang termasuk bentuk diskriminasi ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Seorang pegawai yang dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan merupakan contoh mobilitas. Sampah ya. Apa nih kira-kira nih? Nah, ini kan kita bicara jenis-jenis mobilitas di sini kan. Nah, jenis mobilitas. Jadi ada dua, coy. Ada yang sifatnya itu vertikal dan ada yang sifatnya itu horizontal. Lantas apa perbedaannya? Jadi kalau kita bicara vertikal itu, maka di sini kita bicara atas bawah kan? Atas bawah. Sedangkan horizontal kita bicara garis yang lurus aja gitu kan ya. Dia jadi kayak gini aja, perpindahannya berarti sama kan ya. Perpindahan titiknya seperti ini. Nah, kalau vertikal itu contohnya itu dia itu naik kelas. Naik kelas. Jadi misalnya dari orang miskin menjadi orang kaya, atau dari pekerjaan biasa menjadi bos, atau menjadi direktur, atau menjadi manajer, atau sejenisnya ya. Sedangkan kalau kita bicara horizontal, maka kita bicara yang kedudukan yang sejajar. Ini kan garis horizontal ya. Misalnya dia pindah agama, ya kan. Terus dia pindah negara. Nah, ini kan salah satu mobilitas yang jenisnya tuh horizontal ya. Oke. Nah, berarti apa nih? Dia dari pegawai biasa menjadi manajer. Berarti ini sifatnya vertikal. Oke? Dodol ya? Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Pada hakikatnya, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh. Nah, kalau kita bicara hakikat konflik, maka kita harus bicara tentang sejarah manusia. Nah, kemunculan manusia di bumi ini yang dari zaman batu tua ya, Pak. Ya batu tua lah, batu tua tuh Homo sapiens atau bukan itu pendukung manusianya. Ya udahlah, pokoknya zaman batu. Nah, pada waktu itu sendiri manusia itu hidup berkelompok gitu karena dalam hal ini dia juga berpindah-pindah. Di mana kelompok tersebut itu memperjuangkan sesuatu, yaitu sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini ya yang memenuhi kebutuhan hidup ya. Kebutuhan. Nah, biasanya di sini makanan dan tempat tinggal. Nah, ini bisa dibilang gitu kan merupakan sumber daya ya kan, sumber daya yang harus diperebutkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Dan ini masih tetap terjadi sampai saat ini. Namun konfliknya itu jauh lebih meluas. Bukan hanya sekedar memperebutkan makanan buruan atau pertanian ataupun tempat tinggal, namun lebih luas lagi seperti konflik negara, terus seperti konflik politik, konflik agama dan lain-lainnya. Tapi tetap esensinya tuh perebutan sumber daya yang terbatas. Oke? Nah, berarti ini jawabannya A ya. Jadi perspektif jawaban gue ini lebih kepada sejarah gitu kan, dikaitkan dengan sekarang. Walaupun sekarang ini konflik dalam hal ini sumber daya yang diperebutkan ini bukan makanan dan tempat tinggal lagi seperti manusia kuno pada zaman dahulu. Oke? Ayam ya.
Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Ketika ayahnya meninggal, Esti sebagai anak dari tertua dari 6 bersaudara harus membantu ibunya bekerja membiayai adiknya. Di sisi lain, Esti juga harus kuliah. Dalam hal ini, Esti mengalami apa? Kira-kira? Ya sebenarnya lebih tepatnya tuh mengalami dilema ya. Jadi dilema hidupnya dia. Cuman ya bahasa sosiologinya tuh konflik ininya Kak. Nah, kira-kira apa sih yang dialami, konflik apa yang dialami oleh seorang Esti? Dia bekerja sekaligus dia penanggung jawab ekonomi juga, sekaligus dia seorang pelajar yang mana emang tugasnya itu harus belajar. Nah, kira-kira apa? Konflik identitas? Nah, kurang tepat, nggak menjawab. Konflik relasional, ini kan konflik pada hubungan ya. Hubungan relasional itu. Status? Nah, konflik peran atau konflik kepentingan. Nah, ini agak kurang tepat ya. Peran atau status menurut lo? Nah, di sini lebih mengarah kepada konflik peran. Jadi dia ini dalam satu waktu dia harus membantu ibunya, dia menjadi salah satu tulang punggung keluarga, sekaligus dia ini harus berkuliah. Oke? Namun ya konflik ini bukan berarti apa ya? Mengakibatkan kehancuran. Konflik terkadang tuh kita perlukan untuk menghasilkan solusi yang konkret gitu kan ya. Oke? Jadi konflik ini bukan semata-mata jelek ya. Dodol jawabannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Diskriminasi antar warga banyak terjadi pada masyarakat homogen. Jadi kan diskriminasi kan sebenarnya itu diksi lainnya itu pembedaan ya, atau dibeda-bedakan gitu kan ya. Dan dia bilang terjadi pada masyarakat homogen. Ini agak kurang tepat. Justru tuh diskriminasi itu terjadi pada masyarakat yang cenderungnya itu heterogen, atau dalam hal ini berbeda. Ya, kalau misalnya dia sama, apa yang perlu didiskriminasi? Misalnya dia sama dalam agamanya, politiknya, atau sukunya. Oke? Ya mungkin aja sih, mungkin karena kelakuan ya. Cuman kan sangat jarang terjadi ininya kan kalau dalam masyarakat homogen. Nah, ini salah pernyataan yang pertamanya. Konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Nah, ini benar nih coy. Ini emang sebuah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi di mana konflik sosial ini di Indonesia ini emang dipicu karena kurangnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Nah, biasanya di sini ini yang sering terjadi itu masalah agama, keragaman agama maupun suku. Oke? Nah, ini benar salah, berarti jawabannya dodol ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Pertentangan antara kelas borjuis dan proletar menurut Karl Marx dapat dijelaskan dengan perspektif apa? Imajinasi sosiologi, definisi sosial, konflik sosial, interaksi sosial, atau struktur fungsional. Nah, di sini Karl Marx melihat bahwasannya pertentangan yang terjadi antara kelas borjuis dan proletar dari sudut pandang konflik sosial. Oke? Nah, di sini dia dalam hal konflik sosial ini ada dua yang terkenal, yaitu teori perjuangan kelas, perjuangan kelas, dan apa lagi? Teori dialektika materialisme. Nah, jadi dia dari sudut pandang ini dia memandang dari materialisme historis. Oke. Jadi pada dasarnya konflik yang terjadi awal dari konflik dari manusia itu terlihat dari struktur ekonominya. Jadi intinya itu ya perebutan modal lah, kepemilikan produksi. Simpelnya seperti itu. Mungkin lu bisa mempelajari lebih jauh lagi teori Karl Marx ini ketika lu kuliah nantinya. Oke? Yaudah, jawaban cicak ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Ini masih sama sebenarnya, masih ada kaitannya dengan nomor 6. Bagi Karl Marx, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Yang gue bilang tadi, dialektika materialisme. Dalam hal ini historis ya. Nah, habis itu struktur masyarakat yang dibentuk dilandaskan pada apa? Tadi poin terakhir yang gue bilang, kepada kepemilikan alat produksi. Jadi kalau kita lihat dari runut dari sejarah, ya raja nanti berkonflik dengan rakyatnya dan pedagang. Ya kan? Terus raja turun, akhirnya kelas pedagang berkuasa. Nah, kata Karl Marx nanti kelas pedagang kalah,
nanti buruh yang berkuasa ya, walaupun cita-cita tersebut tidak tercapai ya dengan bubarnya Uni Soviet atau komunisme. Oke? Bebek jawabannya kepemilikan alat produksi. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme, kelompok yang sangat kuat kepada etiknya, memberikan dampak timbulnya apa? Nah, ini etnosentrisme. Jadi dia tuh memandang suku dia itu jauh lebih baik dibandingkan suku lainnya. Suku lebih baik. Nah, di sini sukunya ya. Nah, kira-kira apa sih dampak dari etnosentrisme itu? Yang paling terasa tuh timbul rasa keeksklusifan. Jadi dia merasa lebih baik, dia merasa eksklusif sebenarnya. Nah, kalau kita bicara adaptasi ya, lu tahu ya, berarti penyesuaian, pluralitas kita bicara justru kemajemukan. Kemajemukan. Jemukan. Ini masyarakat plural. Integrasi, penyatuan. Asimilasi, pembauran. Jadi asimilasi itu pembauran budaya yang akhirnya melahirkan budaya baru. Terus ingat gue itu, lo bisa cari lagi. Oke. Nah udah ya, jawabannya bebek. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Berikut ini adalah dampak pada kondisi sosial dan perseteruan masyarakat dalam kasus reklamasi pantai adalah apa? Nah ini kan dampak pada kondisi sosial dari perseteruan masyarakat. Oke, memperluas lahan permukiman. Ini enggak ya, ini lebih kepada geografisnya lah, geografis. Meningkatkan pariwisata dan usaha baru, ini dampak ekonominya. Membuka peluang usaha baru, sama, kita bicara ekonomi. Menimbulkan perbedaan, ya, ini menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Karena kenapa? Karena adanya perbedaan kepentingan. Oke. Iya, dia berbeda pendapat ya karena dia berbeda kepentingan, coy. Nah, bisnis properti ini juga sama, ekonomi. Berarti jawabannya dodol ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Hukum adat yang dijalankan pada masyarakat suku-suku di pedalaman Papua dikategorikan sebagai apa nih kira-kira nih coy? Ya udah, kita jawab aja. Norma tidak tertulis. Iya, hukum adat ini berupa norma yang tidak tertulis. Oke? Ya, jadi ya berdasarkan habit, kebiasaannya juga. Norma informal. Iya, yang gue bilang tadi. Ini karena tidak terbukukan. Beda dengan norma hukum. Ya, memang dia tuh formal ininya ya. Nah, ini berarti benar. 3, custom. Custom benar nggak? Nah, custom benar ya. Jadi custom itu apa? Kalau dalam sosiologi tuh adat istiadat. Oke? Nah, norma hukum. Nah, ini berdasarkan sumbernya ini harusnya ininya ya. Nah, benar atau enggak? Ya, enggak ya. Ini tertulis atau terbukukan. Jadi ini norma hukum ini tujuannya lebih luas gitu kan. Jadi untuk mengatur masyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbangsa, bernegara. Oke. Nah, berarti jawabannya 1 2 3 ayam ya. Oke, sampai situ aja. Semoga soal pembahasan ini bermanfaat. Sukses bagi lo semua yang ngikutin UTBK SBMPTN.